Al-istiqamah adalah karamah yang tertinggi sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertinggi, yaitu bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang yang tertinggi, adalah luzumul istiqamah, ketika seorang menjadikan seorang hamba melazimi jalan istiqamah. Kita tahu bahwasanya manusia berbagai macam modelnya ya. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian tergelincir jatuh, kemudian tidak balik lagi. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian futur, kemudian terjatuh, tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali lagi ya. Dan ada orang yang subhanallah Allah berikan dia karunia yang luar biasa, dia bisa tegar di atas jalan istiqamah sampai akhir hayatnya. Bukan berarti dia tidak punya dosa, ada, tetapi tidak parah dan dia bisa segera kembali untuk meniti jalan istiqamah tersebut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang seperti itu yang bisa tegar di atas istiqamah, terutama di zaman fitnah seperti sekarang ini, maka sungguhnya dialah orang yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karamah yang teragung. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertagung adalah melazimi istiqamah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk istiqamah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga ayat yang lain, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Hendaknya istiqamah, itu orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah Jadi Allah perintahkan kita untuk istiqamah di jalan kebenaran. Dan istiqamah tidaklah mudah ya. Karena penghalangnya sangat banyak. Mendapat hidayah atau orang bilang hijrah kalau zaman sekarang itu lebih mudah. Tapi istiqamah di atas jalan hijrah itu yang susah ya. Seorang dapat hidayah meninggalkan kemaksiatan, banyak orang dapat hidayah demikian. Tapi untuk dia istiqamah terus meniti di atas jalan kebenaran tersebut sampai bertemu dengan Allah, ini tidak mudah. Makanya kalau ada yang berhasil, berarti dia telah mendapat karamah yang tertinggi sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman lantas mereka istiqamah tsumma istaqamu, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan. Ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penghuni surga. Ini di antara buah istiqamah, seorang itu akan tenang dan tentram. Apapun fitnah yang terjadi di sekelilingnya, kondisi yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bisa menata hatinya karena Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apapun yang terjadi ya. Kesedihan yang wajar, ketakutan yang wajar itu biasa, tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka istiqamah. Demikian juga Allah beri kabar gembira ketika mereka hendak meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman lantas mereka istiqamah, maka turun malaikat banyak kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Ini semua ayat-ayat menjelaskan tentang agungnya istiqamah yang kita semua sedang berjuang untuk menempuhnya ya.
Betapa sering kita terjungkal, terjatuh, kita bangkit lagi, terjatuh lagi, terbangkit lagi. Tapi seorang berusaha terus meniti jalan istiqamah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya istiqamah memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada yang menghalang-halanginya. Dalam dua hadis yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Nabi SAW membuat garis kepada kami, garis lurus, satu garis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inilah jalan Allah mustaqiman, jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri, garis yang banyak. Wa qala hadza subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Tidak ada laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan ini illa alai syaitan yad'uhu ilaihi, kecuali ada syaitan yang berdiri di jalan tersebut menyuruh agar orang menempuh jalan-jalan yang miring tersebut. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalan Allah, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan tersebut akan membuat kalian terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya istiqamah jalannya satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang sangat banyak dan setiap jalan ada syaitan yang menyeru. Ya, dia bukan hanya terbuka saja, tapi ada syaitan yang memanggil, menyeru, menghiasi jalan-jalan tersebut sehingga seorang ingin keluar dari jalan istiqamah kemudian belok kanan atau belok kiri menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ini dalil bahwasanya penghalang-penghalang istiqamah sangatlah banyak dan setiap penghalang tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan penghalang tersebut. Hadis yang mirip ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Rasulullah SAW, daraballahu taala mathalan siratan mustaqiman. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suran. Rasulullah bikin jalan yang lurus, kemudian di pinggiran jalan sebelah kanan maupun sebelah kiri ada semacam pagar, ya. Fihima abwabun mufattahah, dan di pagar tersebut, jadi ini jalan lurus, sampingnya ada pagar, dan di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan di atas pintu-pintu tersebut ada semacam kain sitar, semacam gorden yang terjulurkan yang menutupi lubang-lubang pintu tersebut. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'awwaju. Di awal seorang masuk jalan, maka ada penyuruh di situ mengatakan, wahai manusia sekalian, masuklah kalian jalan yang lurus ini, jangan keluar, jangan menyimpang sama sekali. Wa da'in yad'u min fawqis sirat, dan ternyata di tengah sirat juga ada dai yang menyeru kepada kebaikan, ya, untuk tetap bertahan di atas jalan tersebut. Ketika fa idza arada al-insanu an yaftah syai'an min tilkal abwab qala wayhaka la taftahu. Kalau ada seorang ingin buka gorden-gorden dan sitar-sitar untuk masuk dalam pintu yang menyimpang tadi untuk keluar dari jalan, maka dai penyuruh yang ada di tengah jalan tersebut berkata, wayhaka la taftahu, celaka engkau, jangan kau buka sitar tersebut, fa innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau akan masuk. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fassirat al-Islam, jalan yang lurus adalah Islam. Wassuran hududullah, pagar-pagar yang kanan kiri adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewati. Wal abwab al mufattahatu maharimullah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu perkara-perkara yang haram. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Wa da'i min fawqin wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan dai yang di awal ketika seorang masuk jalan tersebut adalah Al-Qur'an, dan dai yang ada di dalam jalan tersebut penyeru yang mengingatkan, jangan buka gorden, jangan buka sitar, kalian akan masuk. Itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu sinyal dalam hatinya fitrah seseorang yang menyuruh dia untuk tidak membuka sitar tersebut. Ini dua hadis yang menjelaskan bahwasanya penghalang
as-sirat al-mustaqim sangatlah banyak. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan jalan yang lurus satu, kemudian jalan-jalan kesesatan yang membuat orang menyimpang dari sirat, dari thariqatul istiqamah atau thariqul istiqamah banyak, dan setiap jalan tersebut ada dai, ada penyuruhnya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka-neraka jahannam. Ada dai-nya. Kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya jalan-jalan tersebut berupa pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka, dan pintu-pintu tersebut ada sitar, kain yang terjulur menutup pintu tersebut. Artinya apa? Untuk membuka pintu tersebut sangat mudah, tinggal jadi bukan pintu yang berupa gagang, ada gagangnya, kemudian ditarik, dibuka, enggak, cuma kain, tinggal dibuka seorang masuk. Dan kalau sudah buka akan masuk, kata penyeru dalam hatinya yang mengingatkan, waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu, wahai fulan, jangan kau buka sitar tersebut, karena kalau kau buka kau akan masuk. Artinya begitu mudahnya seorang terjebak untuk keluar dari jalan yang lurus. Dan luar biasa ya penggambaran Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, benar-benar luar biasa ya. Karena kalau orang masuk di dunia internet, dia tinggal ngeklik, dia pasti terfitnah. Dia pasti tinggal dia mau klik atau tidak. Ketika dia mau klik, mungkin jiwanya yang baik mencelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Di antara jiwa yang terpuji adalah an-nafsul mutmainnah, kemudian an-nafs al-lawamah, jiwa yang suka mencela. Adapun jiwa yang tercela adalah an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Tapi ada sifat jiwa yang terpuji yang Allah sebut dengan an-nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawamah? Yaitu fitrah manusia, sinyal dalam hatinya ketika dia ingin bermaksiat maka dicela, dia deg-degan, dia merasa enggak enak. Itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Setiap orang bermaksiat dia pasti ada kegelisahan, dia tidak ada ketenangan, dia pasti tahu ini salah. Cuma karena hawa nafsu mendominasinya sehingga dia akhirnya mengklik, dan kemudian dia berselancar dalam hasil klikannya tersebut, mengantarkan dia untuk melihat hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya untuk keluar dari jalan istiqomah sangat mudah. Pintu terbuka cuma dihalangi oleh sebilah kain yang mudah untuk dibuka oleh seseorang. Dan itu benar-benar kita rasakan di alam sekarang, di zaman sekarang. Kalau ingin maksiat mudah sekali, tinggal mengklik, selesai semuanya kan akan terbuka. Waliyadzubillah. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwasanya al-istiqamah untuk tegar di atasnya tidaklah mudah, banyak penghalang-penghalangnya. Kemudian istiqamah menjadi lebih sulit lagi karena perjalanannya panjang ya. Kalau istiqamah cuma disuruh istiqamah 1 hari 2 hari mungkin kita bisa. Tapi kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia. Kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia, ini butuh perjuangan yang terus-menerus, kontinu, tidak berhenti. Karena penghalang-penghalang tersebut ada terus, tidak pernah berhenti pula. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam tidak pernah berhenti. Syahwat tersebar tidak ada berhenti, syubhat tersebar tidak ada berhentinya. Maka membutuhkan kita untuk istiqamah terus-terusan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang berhasil, ada yang gugur. Dan jadi masalah yang menjadi patokan Allah bukanlah awal istiqamah. Kalau awal istiqamah kita semua insyaallah bisa dengan izin Allah. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita sampai penghujung tetap dalam kondisi istiqamah? Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Sungguhnya amalan tergantung apa? Akhirnya. Itulah perkara gaib yang tidak kita ketahui, bagaimana penghujung kita, apa kita masih bisa istiqamah sampai nafas kita yang terakhir ataukah tidak. Dari sini penting bagi kita untuk mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan para hadirin hadirat untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa menjauhkan seorang dari jalan istiqamah. Sebelum saya menyebut tentang penghalang-penghalang tersebut, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bukanlah konsekuensi dari kelaziman seorang dikatakan istiqomah dia tidak pernah berdosa, bukan demikian ya. Tetapi yang dikatakan orang istiqomah jika dia berdosa dia segera kembali. Jika dia berdosa dia segera kembali. Karena Allah sendiri telah menggambarkan bahwasanya tidak mungkin seorang tidak salah, enggak mungkin. Makanya ketika Allah perintahkan untuk istiqomah, Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kenapa Allah menyebutkan istighfarlah setelah menyuruh istiqomah? Karena enggak ada seorang yang bisa mampu hidup ini tanpa bermaksiat, enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Mungkin kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita ini pasti bermaksiat. Mungkin setiap hari kita bermaksiat. Saya begitu ada perkataan indah seorang salaf, dia mengatakan hari raya yang sesungguhnya hari raya kamu tidak bermaksiat. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Tapi apakah kita bisa tidak bermaksiat? Kalau pegang HP pasti maksiat atau tidak? Pasti ada perempuan yang auratnya kita lihat atau tidak? Pasti. Ya. Makanya kuota itu berbahaya, kuota. Jadi bukan maksudnya seorang yang istiqomah dikatakan dia istiqomah kalau dia tidak bermaksiat sama sekali, enggak. Tapi maksudnya dia secara dominan dia selalu istiqomah, kalau dia salah dia segera istighfar. Makanya Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi", istiqomahlah, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu untuk terus benar, pasti ada melakukan kesalahan dan segera kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah dan dekatilah ketepatan. Saddidu yaitu berusaha meraih sadat, yaitu benar terus tepat. Kalau kau tidak mampu, qaribu, dekatilah yang tepat. Karena banyak hal kita enggak bisa tepat 100%. Kita bisa mendekati ketepatan tapi kita tidak bisa sempurna. Banyak hal. Dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berbakti sama orang tua, dalam mengurus anak istri, kita tidak bisa yang seharusnya. Karena mungkin kita malas, tapi kita berusaha mendekati yang tepat. Ya, ini menunjukkan selama masih tidak tepat tapi masih mendekati ketepatan, masih ditoleransi. Saddidu wa qaribu, dengan syarat kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan niat untuk mendekati ketepatan. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ittaqillah haitsuma kunt", bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha", dan sertakanlah kalau kau melakukan perbuatan buruk maka sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan tadi. Di sini ketika Rasulullah SAW beri wasiat kepada sahabat, "Ittaqillah haitsuma kunt", bertakwalah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, maksudnya istiqomahlah. Karena takwa adalah istiqomah. Tapi Rasulullah SAW tahu bahwasanya tidak mungkin seorang bertakwa terus selamanya, dia pasti melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha", kalau kau melakukan keburukan sertakanlah dengan kebaikan, niscaya akan menghilangkan keburukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selalu bertakwa adalah perkara yang mustahil bagi seorang anak Adam. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam pasti suka melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya istiqamah tidak pernah bersalah. Itu hal yang mustahil bagi kita manusia, terutama di zaman sekarang yang hidup di tahun 2023 dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, ledakan informasi dengan kebebasan yang luar biasa, ya. Mustahil kita tidak bermaksiat. Tetapi yang namanya orang istiqamah, ketika dia berusaha berjalan di atas jalan yang lurus semaksimal mungkin, kalau dia tergelincir, maka dia segera kembali. Tidak membiarkan dirinya kemudian terbawa arus sehingga terlepas dari jalan istiqamah dan tidak kembali lagi kepada jalan istiqamah. Taib, ini yang pertama. Poin berikutnya yang kedua yang saya sampaikan juga, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan istiqamah bukanlah istiqamah terkait dengan penampilan zahir aja. Bukan istiqamah maksudnya seorang laki misalnya
pakai baju koko, kemudian celananya cingkrang, kemudian dia berjenggot, bukan cuma zahir saja. Zahir kita dituntut istiqamah penampilan zahir. Tetapi kita juga disuruh istiqamah baik amalan jawarih, amal jawarih yang zahir, demikian juga istiqamahnya lisan dan istiqamahnya hati. Ini adalah istiqamah dituntut pada 3 hal tersebut. Istiqamahnya hati atau qalbu, kemudian istiqamahnya lisan dan juga istiqamah al-jawarih. Jangan sampai seorang hanya fokus untuk istiqamah pada penampilan luar, sementara dia tidak memperhatikan keistiqamah lisannya dan istiqamah hatinya. Bahkan asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati, di mana seorang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid." Asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ya, artinya dia senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu. Itu namanya istiqamah hati. Kemudian beliau berkata, "Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi wa li'rad amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha." Kata beliau, kapan hati istiqamah di atas mengenal Allah, dia selalu mengingat Allah, di atas khasyatihi, senantiasa dalam hatinya timbulkan rasa takut kepada Rabbul Alamin, wa ijlalihi wa mahabbati, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan juga selalu mendidik hatinya untuk cinta kepada Allah, wa iradatihi wa rajai, dan selalu berharap kepada Allah dan selalu menuju kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, wal i'rad amma siwahu, dan selalu memalingkan hatinya dari selain Allah. Dia tidak mau kalau selain Allah, maka hatinya istiqamah dan anggota tubuhnya juga akan istiqamah. Kenapa? Karena hati atau al-qalbu adalah raja dari anggota tubuh. Maka tidak benar jika seorang hanya istiqamah secara penampilan, ya. Tapi lisan tidak bisa dia jaga, ghibah, namimah, merendahkan orang, meremehkan orang. Ini tidak benar, ya. Dan tidak benar dia cuma lisan, dia tidak menggibah, kemudian dia rajin sholat secara penampilan, oke, tapi hatinya ternyata ada ujub, ada riya, ada sombong. Itu bukan istiqamah. Itu bukan istiqamah. Istiqamah dituntut pada seluruhnya. Nah, saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin sudah lama ngaji, jangan sampai kemudian ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan. Al-muslim akhul muslim la yakhdhiluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah muslim bagi muslim yang lain, jangan dia tinggalkan, dia la yakhdhuluhu, jangan tinggalkan saudaranya, wa la yahqiruhu, jangan meremehkan merendahkan saudaranya. Maka butuh kita istiqamah anggota tubuh, istiqamah lisan, istiqamah hati, ya. Karena kita dapat sebagian orang, masya Allah, penampilan syar'i, islami, muslim atau muslimah, tapi lisannya tidak bisa istiqamah. Tulisannya tidak bisa istiqamah, komentarnya tidak bisa istiqamah. Selalu melanggar syariat Allah, entah merendahkan, menghina, apa macam-macam, menghibah, namimah, cari-cari kesalahan orang. Belum kita korek lagi hatinya. Hatinya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang ketika berusaha untuk istiqamah, dia istiqamah ketiga-tiganya. Qalbunya istiqamah, lisannya istiqamah, dan penampilan luarnya, anggota tubuhnya juga istiqamah. Kita sedih melihat sebagian orang misalnya kelihatannya istiqamah secara penampilan, tapi ternyata lisannya tidak istiqamah. Menghina orang, merendahkan orang, sesama ikhwan, ya. Jangan, ya. Tidak tahu lagi hati seperti apa. Merendahkan, meremehkan, menghina yang lainnya, ya. Terkadang sesama dai. Maksud saya ke istiqamah semuanya, bukan cuma penampilan luar aja, ya. Bukan cuma jenggot yang istiqamah, bukan cuma celana saja yang istiqamah. Lisan istiqamah, tulisan istiqamah, hatimu istiqamah. Percuma kalau kau penampilan oke, tapi hati tidak istiqamah. Ibu juga demikian, ibu-ibu, ya. Bukan cuma jilbab saja istiqamah, ya. Tapi lisan tidak istiqamah. Contohnya gimana bapak-bapak kalau ibu lisannya tidak istiqamah? Bapak lebih tahu lah. Jangan seperti itu, istiqamah semuanya, lisan, hati. Jangan hasad, jangan dengki. Jadi wanita suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia masuk dalam hati kita. Ini semua tidak istiqamah. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa
menghalangi istiqamah. Bisa menghalangi istiqamah. Penghalang istiqamah banyak sekali ya. Tapi bisa kita simpulkan pada dua, yaitu syubhat dan syahwat, itu saja intinya. Kalau bukan syubhat, syahwat. Seorang tadinya istiqamah bisa berubah ketika terkena syubhat. Terkena syubhat ya. Tadinya rajin ibadah, tadinya dia khusyuk dalam sholat, tiba-tiba dikasih syubhat, dia ragu tentang adanya Tuhan. Dia ragu tentang benarnya ajaran sunnah, dia ragu. Dia buat ragu sehingga dia mengatakan hadis belum tentu sahih. Al-Quran oke, hadis tidak, dia menolak hadis. Banyak orang terkena syubhat. Apalagi sudah baca perkataan orang liberal, perkataan ahlul bidah, sehingga dia terkena syubhat dan dia keluar jalan istiqamah. Dan demikian juga kembali kepada syahwat. Syahwat dengan berbagai macam modelnya. Ini juga penghalang istiqamah. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat politik, banyak syahwat ya. Sehingga dia keluar di jalan istiqamah. Dan semua hal itu syubhat maupun syahwat semua terkumpulkan di HP. Semua di HP. Lihat bagaimana orang berubah hidupnya dengan HP banyak. Tadinya dia rajin baca Quran. Subhanallah. Tadinya dia rajin ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia tidak suka dengan ghibah dan namimah, tapi HP merubah kehidupannya. Taib, kita lanjutkan. Saya katakan bahwasanya semua penghalang istiqamah terkesimpulkan pada dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, dan semuanya terkumpul pada HP. Setiap hari kita bawa penghalang istiqamah. Tergantung sejauh mana kita mau buka atau tidak. Kita mau dengar atau tidak, kita mau nonton atau tidak. Ya. Yang jadi masalah, alat inilah yang kemudian merubah pola kehidupan seorang. Yang tadinya jalan istiqamah, dia rajin baca Quran, dia rajin zikir pagi petang, ya. Dia ada waktu untuk berbakti sama orang tua, ada waktu untuk bercekrama, bermesra dengan istri, ada waktu untuk ngurus anak-anak, hilang semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah gara-gara tontonan. Jadi dia idman itu artinya kecanduan. Dia tidak bisa berhenti dari melihat HP-nya. Tidak berhenti dari melihat YouTube, tontonan yang harus dia lihat selalu, ya. Dia tidak kecanduan kalau dia merasa tidak tentram kalau tidak melihat komentar. Sehingga dia baca komentar-komentar yang ada dan itu menghabiskan umurnya. Saking kecanduannya kalau dia naik mobil dia tidak ngomong sama istrinya. Ternyata istrinya juga kecanduan, sama-sama kecanduan. Sampai kecanduannya kalau pulang ke rumah satu tempat tidur, istrinya ketawa, dia pun ketawa sendiri. Anaknya nangis dikasih alat juga anaknya akhirnya diketawa sendiri. Akhirnya bertiga ketawa sendiri di atas satu tempat tidur. Waliyadzubillah. Istiqomah hilang, totalitas hilang. Tidak ada zikir untuk sebelum tidur. Kenapa? Dia tidur sampai nonton YouTube sampai ketiduran. Tidak ada zikir setelah bangun tidur. Bangun tidur yang pertama dia lihat WA yang masuk, kemudian dia buka WA tersebut. Tidak sempat dia membaca doa bangun tidur. Demikian pola kehidupannya sehari, dua hari, sebulan, setahun, puluhan tahun sampai dia meninggal dunia. Zikir pagi lewat, zikir petang lewat. Tidak sempat baca Quran karena saking sibuknya melihat berita kriminal. Tidak sempat baca Al-Quran. Inilah ya penghalang istiqamah yang paling utama, HP kita. Kita harus sadar akan hal ini sebelum maut menjemput kita. Kalau kita manfaatkan HP tersebut untuk membaca makalah ilmiah, untuk menonton kajian-kajian ilmiah, kita kecanduan nonton kajian ilmiah seri 1, seri 2, kita belajar, oke. Tapi itu kita tidak kecanduan. Kalau kita nonton kajian ngantuk ya. Baca Quran juga cepat ngantuk. Makanya yang bilang kalau kamu nggak susah tidur baca Quran biar cepat apa? Ngantuk. Tapi kalau nonton berita melek mata. Berita ini. Nonton berita dari 5 sumber beritanya sama aja, tapi tetap aja dibuka semuanya, klik 5-5-nya. Beritanya sama berulang-ulang. Enggak terasa waktu habis. Sebelumnya ketika belum ada seperti itu, kalau dia waktu kosong dia istighfar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Dia baca Al-Quran, zikir pagi petang, dia bisa telepon orang tuanya, berjenguk orang tuanya, dia bisa
ketawa-ketiwi sama istrinya, dia bisa ngobrol sama anak-anaknya. Sekarang anaknya panggil Abi, dia sebentar. Subhanallah. Sebentar ngeliat apa? Ngeliat YouTube, ngeliat berita. Ngeliat syubhat, ngeliat syahwat. Oleh karenanya, itu kesimpulan dari penghalang istiqamah adalah syubhat dan syahwat yang semua terkumpul pada HP seseorang. Dan ini bukan menimpa orang-orang awam saja ya. Orang-orang awam ya wajar kasihnya. Saya pernah ngobrol sama supir. Saya bilang ada film rame, saya juga nggak pernah lihat, cuma terkenal film tersebut. Saya tanya, pernah nonton film ini? Oh sudah Ustaz. Saya duduk dari awal sampai akhir, saya nonton berapa seri, dia sebutin semuanya. Masya Allah. Orang awam wajar. Tapi kalau udah ngaji, ternyata juga, cuma kalau yang udah ngaji mungkin dicicil sehari satu episode ya. Kalau orang awam langsung tamat. Maka tidak, ini bukan tapi fitnah ini luar biasa ya. Laki-laki maupun perempuan ya. Saya misalnya kemarin diceritain ada pendaftaran di salah satu pondok. Salah satu wawancara interview kepada orang tuanya. Tanya sama orang tuanya, sudah ngaji mungkin jenggotan, pakai cadar apa segala, ditanya apa namanya? Gak suka nonton film Korea, India? Oh enggak Ustaz. Terus anaknya ditanya, Abi sama Umi nonton film? Oh iya nonton. Oh, minggu lalu kita ke bioskop. Artinya bukannya kita bilang dia istiqomah juga, cuma ini fitnah luar biasa ya. Fitnah luar biasa. Bukan menimpa orang awam saja. Karena kita menggampangkan maksiat. Kita menggampangkan maksiat.